Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silahkan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Jam doa Rabu masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Untuk petugas yang melayani minggu depan, silakan untuk mempersiapkan diri. Bila ada yang berhalangan, silakan untuk menghubungi panitia tata ibadah. Saksikan terus program Renungan Harian Anak Habatus di channel YouTube Gereja Baptis Efrata setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Mari ajak putra-putri kita untuk belajar firman Tuhan. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semuanya, Shalom. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Dari mimbar saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-36, ayat yang ke-26 berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk mempersembahkan hati kita kepada Dia. Dan saat ini mari kita akan sama-sama menyanyikan sebuah pujian tak terbatas, di mana Tuhan hadir dalam hari-hari kita, dan Tuhan senantiasa melingkupi setiap pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tak terbatas semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, kita pujikan kembali. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis hidup. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita pujikan kembali pujian ini saudaraku. Semusim berlalu. Semusim berlalu,
benar Bapa, sesuai dengan pujian ini, tak terbatas kasih-Mu Tuhan dalam penyertaan kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mengucapkan puji dan syukur kepadamu di mana Engkau telah melawat kami Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Kami juga rindu Tuhan dalam keseharian kami. Kami boleh mengalami perjumpaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Engkau yang melingkupi hati kami Tuhan. Engkau yang membalut luka kami Tuhan. Engkau yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Dan kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan, saat firman Tuhan akan disampaikan nanti oleh hambanya, sembunyikan dia di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang boleh membukakan mata hati kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan karena Tuhan telah memberikan kedamaian dan ketenangan di dalam hati kita. Mari kita pujikan bersama-sama, damai dan tenang hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita mengalirlah, itu karya Roh Kudus. Dia tinggal selamanya dalam hati yang tulus. Bagaikan turunnya hujan dan bagai sinar surya, Roh penghibur dicurahkan dari surga datangnya. Damai dan tenang jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Kepenuhan sukacita karena Roh Kudus datang. Terusirlah duka cita, ku sentosa dan senang. Damai dan tenang jiwaku sungguh nyaman. Topan berderu, Tuhan berseru, dan tenanglah lautan. Kita akan terus bersuka cita di hadapan Tuhan kita oleh karena Dia Allah kita yang sanggup melakukan segala perkara. Allah yang sanggup. Mari kita katakan bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat mata, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa
saatnya kita akan memasuki saat doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita dengan sebuah pujian, dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata, Tuhan menyertai kita dan roh Tuhan akan hadir dalam jiwa dan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kita pujikan bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Kita pujikan kembali. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
Amin. Mari saudaraku kita sama-sama berdoa.
Marilah kita persiapan hati kita untuk menyambut taburan firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian di depan mata Yesus. Mari kita buka hati kehidupan kita. Biarlah kita semuanya boleh menyadari kasih Yesus sungguh luar biasa dalam hidup kita. Mari kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku sadari pelanggaranku, ku tinggalkan hidup lamaku di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku dapat kasih sayangnya, ku datang terima anugerah di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita kembali beribadah bersama-sama sekalipun secara online. Tapi kita percaya bahwa hadirat Allah senantiasa nyata dalam kehidupan kita bersama. Dan hari ini saudara, mari kita bersama-sama saatnya mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya pagi ini. Mari saudara, saya ingin mengambil satu bagian firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini kalau kami boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya mengambil satu tema tentang otoritas di dalam gereja dan di dalam keluarga. Mengapa hal ini menjadi penting dalam kehidupan kita? Sebab saudara, otoritas seperti yang minggu lalu sudah saya bicarakan, otoritas itu ada satu pimpinan atau satu kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini kita tahu bahwa Allah ya sebagai otoritas, kemudian ada pemerintahan, ada bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat ada gereja. Nah, sekarang kita lebih kecil lagi, di gereja ini seperti apa? Kita bisa melihat bagaimana gereja begitu penting karena mereka mempunyai otoritas. Kenapa hubungannya dengan keluarga? Karena keluarga adalah bagian terkecil dari gereja. Saya percaya bahwa ketika keluarga ini mempunyai otoritas yang baik, mempunyai pemerintahan yang baik, mempunyai satu otoritas yang menyenangkan hati Tuhan, saya percaya apa yang dilakukan di rumah akan dilakukan di gereja. Maka semuanya akan berjalan dengan baik dan teratur. Makanya saudara, saat di zaman modern ini, mengapa banyak gereja menjadi pecah? Banyak gereja akhirnya gontok-gontokan satu dengan yang lain oleh karena ketidaksepahaman. Padahal kalau kita bisa bayangkan, sebenarnya mereka satu di dalam Tuhan. Mereka memiliki roh yang sama di dalam Tuhan. Kenapa mereka bisa terpecah? Artinya ada satu bagian yang dipakai oleh si jahat untuk menghancurkan gereja. Mari kita renungkan lebih dalam. Bagaimana otoritas di dalam gereja? Yang bagian pertama ini. Kita bisa melihat ada payung. Payung yang besar, otoritas siapa sekarang ada di atas, yaitu pemimpin. Mau tidak mau saya katakan pemimpin itu adalah siapa? Mungkin gembala sidang. Dialah pemimpin utama di dalam gereja. Kita harus menghargai otoritas yang dimilikinya. Tidak bisa tidak. Kebanyakan gereja baptis khususnya dikatakan yang tertinggi adalah jemaat. Nah dulu saya bilang, apakah harus seperti itu? Ya, ada rapat urusan gereja, itu keputusan yang tertinggi. Tetapi bagaimana otoritas yang ada? Tetap gembala sidang sebagai pemimpin utama di gereja. Mari kita buka mata hati kita. Adakah di Alkitab pemimpin yang dipimpin oleh rakyatnya? Kalau ada boleh tunjukkan. Musa, dia yang memerintah atas bangsa Israel. Betul? Raja-raja yang Tuhan tetapkan, mereka yang memerintah atas bangsa yang Tuhan percayakan. Demikian halnya di gereja, saudara. Ada gembala sidang yang memimpin. Nah, kemudian di bawahnya ada siapa? Ada para pekerja atau pengerja atau dikatakan pelayan-pelayan Tuhan atau mungkin dikatakan kalau di gereja ada panitia perancang. Mereka ada di bawah otoritas pemimpin. Dan mereka harus tunduk kepada pemimpin. Apa yang menjadi visi misi dari pemimpin, itu yang harus mereka lakukan. Itu idealnya yang terjadi. Setelah itu mereka, di bawah mereka ada siapa? Ada jemaat. Nah, jemaat inilah yang juga menginduk kepada siapa? Para pengerja ini. Atau dikatakan para pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, saya ingin menjelaskan hal ini supaya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita salah dengan otoritas. Akhirnya apa? Kita memberontak. Minggu lalu saya katakan ketika Bapak, Ibu dan Saudara dan saya kita keluar dari otoritas, maka si iblis dengan mudah akan menghancurkan kita. Dia akan memporak-porandakan
kita. Oleh karena apa? Karena kita ada di luar otoritas. Apa nggak bisa Pak, pemimpin saya begini, begitu, begini, begitu. Banyak minusnya Pak. Saya katakan saudara, kita pernah berdoa untuk seorang pemimpin di sebuah gereja, betul? Yakinkah saudara dengan jawaban Tuhan atas hambanya yang sudah Tuhan kirimkan untuk menjadi gembala sidang? Saudara sudah bergumul sekian lama, mari kita sokong. Banyak kelemahan Pak, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kita harus saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan kita bekerja sama bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan melalui gereja. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan kita, tapi semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi ingat, ada pemimpin yang memiliki payung atau otoritas ini. Dia adalah gembala sidang. Kemudian di bawahnya ada panitia perancang atau para pelayan Tuhan. Dan baru di bawahnya ada jemaat. Ini yang harus terjadi saudara. Mari kita tunduk kepada otoritas dari yang ada di dalam gereja. Supaya apa? Kita benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendaknya. Nah saudara, maukah kita tunduk atas otoritas yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Gereja yang sehat adalah gereja yang memiliki pelayan yang sehati mendukung atau membackup pemimpin. Walaupun pemimpin itu mempunyai kekurangan-kekurangan. Kita harus saling memperlengkapi, kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kita perlu menyadari tadi saya katakan tidak ada orang yang sempurna. Sehebat apapun itu, pasti dia punya kelemahan. Saya punya kelemahan. Kalau saya tidak didukung oleh Bapak Ibu dan Saudara, saya pun tidak ada artinya. Tapi ketika saya didukung, kita punya banyak tangan untuk bekerja. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Sebut pakai talenta saudara. Tunduk kepada otoritas yang ada. Ketika di gereja, siapa diri kita? Jemaat, mari kita ikut ambil bagian. Ada panitia perancang yang menjadi pemimpin kita. Panitia perancang, mari kita tunduk kepada gembala sidang sebagai pemimpin. Ketika mereka bersinergi, bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Tuhan, maka sesuatu akan terjadi. Dan gembala sidang akan mempertanggungjawabkan semua itu kepada siapa? Kepada jemaat. Kita membuat laporannya dan lain sebagainya, sehingga semua akan berjalan teratur. Sungguh luar biasa bukan? Nah saudara, hati-hati. Ketika kita mulai bersinergi, si iblis tidak akan pernah tinggal diam. Untuk apa? Untuk menghancurkan. Dia berusaha dengan berbagai cara untuk menghancurkan gereja. Jadi kita lihat strategi si iblis terhadap gereja. Terkadang saudara, gereja ketika mau maju ada saja gangguan-gangguan yang terjadi. Ada konflik-konflik intern yang terjadi. Ada konflik-konflik mungkin antara pemimpin dengan jemaat, pemimpin dengan para pengerja atau dengan para pelayan Tuhan. Sehingga kita sibuk di dalam dan akhirnya kita tidak menjadi maju. Atau mungkin ada juga nanti kita lihat bagian yang kedua nanti, bagaimana dengan keluarga diobok-obok sampai akhirnya berdampak terhadap gereja. Banyak cara si iblis. Ya. Nah, jadi saudara, strategi si iblis seringkali membuat para pemimpin ada konflik dengan para pelayan Tuhan atau dengan panitia perancang. Ketika ini terjadi, maka payung otoritas menjadi bocor. Payung otoritas menjadi bocor berarti siapa yang berdampak terhadap pelayan Tuhan. Mereka pun akhirnya menjadi rugi. Nah, mereka terjadi konflik, akhirnya yang terakhir yang mendapat dampak yang buruk adalah para jemaat.
Jemaat akhirnya mengalami satu apa? Kebosanan, mengalami kerugian. Oleh karena pemimpin-pemimpin mereka saling gontok-gontokan satu dengan yang lain. Sehingga gereja tidak maju. Sebab itu kalau gereja mau maju, mari kita kembali kepada Alkitab. Ada otoritas yang sudah Tuhan berikan, biarkan pemimpin menjadi pemimpin. Para pelayan Tuhan jadi pelayan Tuhan yang baik. Mari jemaat, mari kita menyokong seluruh pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan mari menyokong visi misi dari pemimpin atau gembala sidang. Sehingga akan terjadi satu sinergi yang berkaitan satu dengan yang lain, berjalan dengan baik, sehingga gereja Tuhan akan bertumbuh dan berkembang. Nama Tuhan dimuliakan. Sebab itu saudara, tunduk atas otoritas yang ada. Siapapun yang menjadi pemimpin saudara. Pasti ada kelemahan? Ya. Kita akan bersama-sama memperbaiki. Bukan berarti membiarkan. Tapi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bekerja sama, bergandengan tangan. Jangan pernah kita konflik di gereja. Kalau terjadi konflik di gereja, mari kita selidiki. Benarkah kita satu roh di dalam Tuhan? Ketika konflik terjadi, saya percaya salah satu di antara mereka pasti tidak memiliki Roh Kudus. Sebab kalau di antara mereka punya Roh Kudus, berarti roh mereka sama, saya percaya tidak akan pernah terjadi konflik. Amin. Jadi mari kita pikirkan, ketika terjadi konflik, bukan berarti saling menyalahkan. Siapa yang punya Roh Kudus, saya atau kamu? No, tapi mari kita selidiki hati kita, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau tunduk atas otoritas yang ada. Aku mau bekerja sama, bergandengan tangan. Apapun posisi kita, sekalipun kita jemaat. Ketika kita menyokong, berkat Tuhan akan ada pada saudara. Tuhan perhitungkan semua itu buat saudara. Apapun yang saudara lakukan. Itulah otoritas atas gereja. Mari kita bersinergi bersama-sama untuk memajukan gereja yang kita kasihi. Gereja Baptis Efrata, Bandung. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kita akan berbicara tentang otoritas di dalam keluarga. Hal ini pun sangat penting karena di zaman modern ini begitu banyak hal yang terjadi di dalam keluarga. Bahkan peran istri dan peran suami bisa terbalik sehingga otoritas menjadi berubah. Hari ini mari kita lihat saudara, bagaimana keluarga yang sehat dengan memiliki otoritas yang baik. Keluarga yang sehat, kita lihat suami sebagai pemimpin dan dia mengasihi istrinya. Seperti dari bacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi. Seorang istri dia harus tunduk, hormat dan mendukung suami dalam segala hal. Kalau dalam Efesus dikatakan demikian. Dan dalam Kolose dikatakan juga anak-anak tunduk, hormat kepada orang tua. Enggak bisa enggak. Inilah yang harus terjadi. Tidak bisa dibolak-balik sebagaimana apa adanya pun. Itu yang harus terjadi. Ya, suami pemimpin dan mengasihi istri. Istri tunduk kepada suami dan mendukung suami. Anak-anak tunduk kepada orang tua. Jelas. Sebenarnya begitu sederhana. Tetapi banyak sekarang peran-peran itu yang berubah. Mari kita lihat beberapa hal, beberapa contoh. Nah, adapun saya katakan serangan si iblis yang terjadi atas keluarga biasanya adalah roh Babel. Dikatakan roh Babel. Kenapa dikatakan roh Babel? Roh Babel adalah kekacauan. Berarti saudara, pola Babel ini apa? Mengacau balaukan otoritas yang ada. Bukan saja di keluarga sebenarnya. Bisa saja di gereja pun. Tapi saya katakan ini yang seringkali kita mulai lihat kekacauan terjadi ketika apa? Yang pertama, suami bocor, istri akan terluka. Artinya apa? Kenapa dikatakan suami bocor? Otoritas pemimpin dia adalah suami.
Ketika payung ini menjadi bocor, siapa yang menjadi terluka? Ya istrinya. Istri akan terluka. Akibatnya apa? Anak-anak yang akan menjadi korban. Jadi saudara, mari kita sebagai laki-laki, kita harus bisa, atau sebagai suami, bisa mempertahankan otoritas yang ada. Payung otoritas ini jangan sampai bocor, sehingga istri tidak menjadi terluka dan anak-anak menjadi korban. Mari kita pelihara. Katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu, dan hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Jadi saudara, begitu luar biasanya firman Tuhan ini. Dan dikatakan dalam Kolose, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi saudara, ketika payung otoritas seorang suami baik, dia tidak akan menyakiti dari siapa? Hati istrinya. Dan anak-anaknya pun pasti akan bahagia, karena tidak terjadi kebocoran. Nah, yang kedua saudara, ini yang sangat tidak diinginkan terjadi sebenarnya. Tetapi di zaman modern ini ada juga yang terjadi. Bahkan banyak yang terjadi. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, saya katakan jangan sampai. Yang kedua, istri memberontak dan mengambil alih kepemimpinan di dalam keluarga. Oleh karena apa? Sekali merasa karena istri punya penghasilan lebih besar daripada suaminya. Dikatakan sekarang kamu di bagian bukan lagi menjadi pemimpin. Aku yang memimpin keluarga. Oleh karena apa? Gaji saya lebih besar. Jabatan saya lebih tinggi. Apalagi? Apakah itu menjadi tolok ukur untuk menjadi seorang pemimpin dalam keluarga? Tidak, saudara. Tetap yang menjadi pemimpin, yang memiliki payung otoritas adalah suami. Sekalipun istri punya penghasilan lebih besar, istri punya jabatan yang lebih tinggi, tetap dia posisinya adalah istri yang harus tunduk kepada suami. Saudara bayangkan, kalau istri yang memberontak dan mengambil alih kepemimpinan dalam keluarga, ini adalah payung yang terbalik. Bukan payung yang seperti ini menutupi atau melindungi yang bagian bawahnya. Sekarang berarti payung itu akan seperti ini, melengkung. Tidak berguna. Siapa yang terluka? Suaminya akan terluka. Oleh karena apa? Istrinya yang memberontak karena ingin jadi pemimpin. Dan akhirnya tetaplah anak-anak akan menjadi korban. Saudara bayangkan, kalau istri menjadi kepala keluarga, artinya kita sedang memakai payung yang terbalik. Bukan payung yang seperti ini menutupi serangan-serangan, tapi payung yang dibalikan kemudian menampung air semakin lama. Oh, rasanya dilindungi, lama-lama airnya ambrol dan akhirnya terkena korban, yaitu anak-anaknya. Sebab itu saudara, jagalah saya katakan otoritas yang ada di dalam keluarga. Jangan pernah kita putar balikan. Dan kita tetap memiliki apa? Ketundukan atas otoritas tersebut. Otoritas yang paling besar adalah Allah. Pemimpin dalam keluarga yang terutama adalah Allah sendiri. Baru kemudian suami sebagai kepala keluarga. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, yang mengerikan lagi apa? Ada roh Isabel. Roh Isabel yang memanfaatkan wanita-wanita yang terluka atau wanita-wanita duniawi untuk melawan apa? Untuk melawan otoritas dan menghancurkan potensi pria sebagai otoritas baik dalam keluarga dan juga di dalam gereja. Sebab itu saudara, bukan berarti saya tidak suka kalau pemimpin jadi wanita jadi pemimpin, bukan. Tapi saudara, mari kita melihat potensi yang ada. Bagaimana kalau kita lihat di gereja? Tadi yang seperti nomor 1 saya jelaskan. Dan nomor 2 ini bagaimana dalam keluarga? Ingat, suami yang memiliki payung otoritas yang tertinggi. Istri harus tunduk
Anak-anak harus tunduk kepada orang tua, yaitu ayah dan ibu atau suami istri ini. Kelihatannya simpel. Mari kita lakukan, saudara. Sehingga keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita sudah menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan, saya percaya secara otomatis gereja akan semakin bersinergi. Oleh karena apa? Apa yang biasa kita lakukan di rumah, di keluarga, itu akan tercermin ketika kita masuk di dalam gereja. Kita akan melihat bagaimana yang kita lakukan. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku, otoritas di dalam keluarga perlu dijaga. Jangan pernah kita putar balikan. Baik dengan pola Babel yang ingin menghancurkan keluarga, atau dengan pola roh Isabel, yaitu wanita-wanita yang ingin memberontak, yang ingin menghancurkan otoritas dari seorang pria. Pagi ini saudara, mari kita renungkan. Kalau kita ingat dengan gereja kita, mari kita doakan agar sungguh otoritas itu berjalan. Dan kita percaya Tuhan yang sudah memilih pemimpin atas gereja saudara. Dan kita melihat bagaimana keluarga kita, suami sebagai pemimpin atas keluarga kita. Istri, mari kita menghormati, tunduk, dan juga mendukung suami. Anak-anak tunduk dan hormat, mendukung orang tuanya. Mari saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita melihat bagaimana firman Tuhan berbicara kepada kita, agar sungguh nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan tentang otoritas di dalam gereja dan juga otoritas di dalam keluarga. Kami mohon pimpinan Tuhan, baik di gereja, ajar kami untuk taat tunduk kepada pemimpin yang sudah Tuhan tunjuk. Biarlah Tuhan terus memperlengkapi kami, mempersatukan kami, agar kami bersinergi bersama-sama memajukan gereja yang kami kasihi. Kami menyadari Tuhan, kami banyak kekurangan, tapi biarlah ketika kami bergandengan tangan, kami saling memperlengkapi satu dengan yang lain, sehingga gereja Tuhan bertumbuh dan nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan keluarga kami, Tuhan juga berkati, baik para suami, biar mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, dan sungguh mereka mengasihi istrinya. Dan juga kami serahkan para istri, agar mereka juga tunduk dan hormat, mendukung suami mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak, kami percaya Tuhan juga berikan ketundukan dan hormat kepada orang tua mereka. Sehingga otoritas di dalam keluarga menjadi harmonis. Dan nama Tuhan juga dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menegur kami, bahkan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Besar sungguh kasih setiamu,
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan pagi ini dan kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan, atas segala anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, sekalipun secara online. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami percaya berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kami. Dan perlindungan-Mu Tuhan yang nyata boleh tercurah atas kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan Yesus